Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang baru bergabung pada Zoom kita pagi hari ini, kembali lagi kita dalam ini ya Bapak Ibu Zoom dalam rangka pembelajaran bagaimana cara kita untuk memposting produk di Dongkrak Usaha. Nah, jadi ya, setiap Selasa dan Kamis kita akan selalu mengadakan, insya Allah ya, selalu mengadakan Zoom mengenai teknis dari pempostingan produk ataupun apa namanya pembahasan mengenai eh, bagaimana cara kita memposting produk di dalam website Dongkrak Usaha. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang baru bergabung ataupun yang sudah memiliki akun Dongkrak Usaha itu bisa menyimak lagi bagaimana step by step cara kita untuk memposting produk di dalam website Dongkrak Usaha. Tujuannya agar Bapak dan Ibu lebih mantap dan lebih paham dalam memposting produk dan jasanya di dalam website Dongkrak Usaha. Di mana sama-sama kita ketahui bahwa di website Dongkrak Usaha ini untuk fitur SEO-nya sudah lebih dari eh, memuaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi bagus sekali untuk fitur SEO-nya. Namun mungkin masih ada dari Bapak Ibu yang baru mulai apa namanya belajar digital marketing khususnya untuk SEO. Nah, dengan website Dongkrak Usaha bisa memulainya dengan ini ya Bapak Ibu ya dengan apa namanya teknik SEO-nya yang tidak terlalu rumit dan tidak terlalu banyak dibanding dengan platform dari titik terang yang lainnya. Nah, seperti WSP, PKP dan yang lain-lainnya. Jadi, untuk di dongkrak usaha ini mungkin fiturnya lebih mudah digunakan dan lebih mudah dipahami karena tidak terlalu ribet dalam penggunaannya. Baik, sebelum itu izinkan saya share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Nah, share screen saya sudah kelihatan ya Bapak Ibu untuk ininya. Sebelum kita mulai untuk praktek. Nah, jadi sedikit untuk gambarannya Bapak Ibu, saya akan sedikit memberikan penjelasan apa-apa saja yang fitur yang bisa kita gunakan ataupun yang disediakan di dalam website akun member di Dongkrak Usaha ini. Nah, di sini eh, ini adalah tampilan dashboard ya Bapak Ibu ya, tampilan dashboard ataupun panel membernya untuk di akun member Dongkrak Usaha. Nah, jadi untuk akun member Dongkrak Usaha ini ada pembagiannya dalam beberapa paket ya Bapak Ibu ya. Beberapa paket yang memang bisa kita gunakan. Di sini saya jelaskan sedikit. Yang pertama ada jenis paketnya ya. Jenis paketnya web share 500 produk. Nah, ini untuk paketnya ini tergantung Bapak Ibu mau eh, pilih yang memiliki apa namanya? Memiliki kuota ada yang 100, 200, 300, 400 sampai bahkan seribuan. Ada juga yang 5.000 kuota postingan ataupun 5.000 produk. Nah, ini biasanya untuk harganya itu tergantung ya. Di semakin banyak kuota produknya itu semakin ini juga harganya. Nah, jadi itu sesuai dengan kemampuannya Bapak Ibu ya. Jadi bisa pakai yang 100 kuota ataupun bisa 500 kuota produk. Kemudian di sini penjelasan kuotanya 6 per 500. Nah, di sini maksudnya kuotanya itu 500 postingan yang sudah digunakan itu ada 6. Jadi ada sekitar 494 lagi ya yang bisa kita gunakan untuk posting produk. Kemudian di sini ada fitur produk, di mana fitur produk ini ada beberapa fitur ya.
Yang pertama import file CSV, input produk dan request tabel. Nah, untuk sementara fitur import file CSV ini mungkin bagi yang baru memiliki akun, member usaha khususnya, itu belum ada karena fitur import file CSV ini eh, fitur upgrade ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau ditampilkan ataupun mau ditambahkan itu di upgrade terlebih dahulu dengan menghubungi CS titik terang kreatif. Nah, fungsinya nanti import file CSV ini bisa ini ya Bapak Ibu ya. Kita kombinasikan dengan Maktul. Jadi Maktul itu tools yang kita gunakan untuk membuat konten eh, mulai dari 10 sampai bahkan ribuan konten bisa kita upload, maaf, bahkan bisa 1.000 konten yang bisa kita sekali upload ya di dalam akun member ini. Tergantung dari kuota yang kita miliki. Nah, jadi kalau dia seperti ini 500 kuota produk berarti maksimalnya bisa kita upload di apa namanya? Kita upload di akun member dongkrak usaha ini batasnya 500 kuota produk. Nah, jadi bisa kita atur nanti di Maktul itu dengan penggunaannya 500 postingan produk. Nah, jadi eh, dengan fitur ini ya, dengan fitur import file CSV ini bisa mempersingkat kita dalam memposting produk secara manual. Pastinya dengan menggunakan Maktul tadi ya Bapak Ibu ya. Maktul ini salah satu tools yang disediakan Titik Terang Kreatif untuk memposting produk. Namun Maktul ini dia untuk aksesnya itu berbayar. Jadi bisa nanti Bapak Ibu tanyakan ke CS-nya. Kemudian input produk. Nah, ini input produk ini fitur yang kita gunakan untuk memposting produk secara manual nantinya. Nanti kita praktekkan. Kemudian lanjut kita ke meta tag. Meta tag ini eh, biasanya kita gunakan untuk mengisi title ya, title website dongkrak bisnis kita ataupun subdomainnya. Eh, Berupa deskripsi kemudian keywordnya ya. Jadi ini bisa disesuaikan saja terlebih dahulu secara umum nanti diisi. Kemudian kita gunakan juga meta tag ini untuk menyimpan kode verifikasi dalam pendaftaran website subdomain ataupun domain mandiri di dongkrak usaha ini ke dalam Google Search Console. Nah, jadi bisa Bapak Ibu perhatikan juga ya nanti ya bagaimana cara pendaftaran akun member kita. Nah, di sini bisa kita kita gunakan yang namanya eh, Google verifikasi di sini. Yang atas ini kita gunakan Google verifikasi untuk ini ya apa namanya member ini domain mandiri. Sementara untuk ini bawah ini untuk subdomain ya dongkrak bisnis. Oke, kemudian kita lanjut ke Google verifikasi list. Nah, ini Google verifikasi list ini kita gunakan untuk apa namanya untuk mendaftarkan ataupun untuk ini subdomain ya untuk mengaktifkan subdomain yang kurang lebih ada 100 di sini Bapak Ibu. Subdomain yang bisa Bapak Ibu aktifkan eh, dengan mendaftarkannya ke GSC nantinya. Nah, ini bisa di Bapak Ibu pilih ada domainnya .my.id dan juga ada yang .com seperti ini. Ini bisa Bapak Ibu aktifkan dengan mendaftarkannya nanti ke Google Search Console, dan nanti kode verifikasinya ditaruh di sini. Nah, kemudian nanti bisa Bapak Ibu ini ya, videonya pun sudah saya buatkan, nanti bisa Bapak Ibu lihat di YouTube. Kemudian ada iklan baris. Nah, iklan baris ini kita bisa tambahkan ya, karena seperti namanya iklan baris, jadi tidak terlalu bisa panjang ya untuk deskripsinya. Namun bisa kita lebih ini ya, apa namanya menjadi iklan juga di dalam website dongkrak usaha nantinya. Kemudian ada BPP. BPP ini fitur untuk SEO ya Bapak Ibu ya. Fitur SEO yang di create ini di dalam website Titik Terang Kreatif khususnya untuk di dongkrak usaha juga ada ya seperti ini. Nah, ini untuk BPP ini khususnya untuk yang domain dongkrak usaha. Nah, jadi ini nanti bisa kita tambahkan di website dongkrak usaha.
Nah, tadi yang iklan baris itu di bagian ini ya Bapak Ibu ya. Ini bagian iklan baris. Nah, nanti bisa dipilih ataupun dicantumkan di sini iklan barisnya. Kemudian nanti BPP-nya itu bisa juga di sini Bapak Ibu. BPP di postingan kita ya. Pastinya postingan ini kita tambahkan BPP. Tujuannya untuk memperunik ya Bapak Ibu ya. Untuk memperunik postingan kita ini agar lebih bagus lagi dan menjadi unik. Dan kalau semakin unik postingan kita itu semakin bagus di mata robot Google. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya BPP subdomain. Nah, ini kalau untuk BPP subdomain ini Bapak Ibu harus daftarkan dulu ya yang di Google verifikasi list ini subdomain yang mau kita tambahkan yang BPP-nya. Nah, jadi harus disinkronkan juga misalnya di Google verifikasi list itu yang harus didaftarkan harus sama dengan yang di sini di subdomainnya. Contohnya angkele.gigabisnis.com. Nah, harus sesuai ataupun harus diverifikasi list dulu sebelum ditambahkan subdomainnya. Jadi kalau nggak ada di verifikasi list ini nama subdomain ini, jadi nggak bisa kita tambahkan yang namanya subdomainnya. BPP subdomain ya, maaf Bapak Ibu. Kemudian ada juga landing page 3 multi. Nah, ini fitur yang mensupport untuk landing page ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk di landing page 3 multi ini tidak hanya di dongkrak usaha saja, cuma dan ada juga yang di ini ya, di USP dan juga yang lain-lainnya. Dan juga ini kalau nggak salah ada juga yang BioLink, kalau nggak salah ada fitur dari landing page. Nah, di website dongkrak usaha ini juga ditambahkan ya landing page ini tujuannya untuk lebih mengkonversi lagi traffic dan juga lead yang masuk ke dalam website halaman kita. Nah, jadi postingan kita itu bisa kita sisipkan, khususnya postingan website dongkrak usaha ya. Postingan produk kita bisa kita sisipkan subdomain yang kita create sebelumnya ataupun kita buat ke dalam tampilan ataupun ke dalam postingan produk kita. Nah, jadi nanti tampilannya itu nggak seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nggak seperti ini. Kalau kita klik yang sudah kita tambahkan BPP itu, maaf, yang kita tambahkan landing page itu ketika diklik akan menjadi landing page. Kemudian ada fitur upload multiple gambar. Jadi untuk upload multiple gambar ini kita gunakan untuk mengupload gambar yang mau kita tampilkan dalam deskripsi ataupun yang mau kita eh, jadikan link ya, jadikan link gambar nantinya. Kemudian ada lihat website Anda. Nah, ini fitur yang kita gunakan untuk melihat website kita ya. Saat kita mau melakukan inspeksi postingan kita, nah ini perlu kita klik ataupun kita lihat agar kita mendapatkan link yang mau kita inspeksi halamannya. Kemudian ada juga lihat semua produk. Nah ini list website ya, list website yang kita gunakan ataupun yang nantinya akan di-share postingan kita ke dalam website yang kurang lebih ada 1560-an ya jatuhnya ya. Jadi kurang lebih segitu. Jadi kalau ini 100 ada 156 halaman, berarti kurang lebih 1560-an halaman lah. Ataupun ini ya, web ya, 1500 web yang bisa kita eh, tambahkan nantinya ataupun postingan kita itu ke share ke semua halaman ini. Tapi dengan kalau nggak salah ini 1 kali 24 jam itu baru bisa ke share ya dari saat mulai kita memposting produk. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari kami PB untuk fitur-fitur yang ada di dongkrak usaha dan kita lanjut ke dalam step pertama yaitu untuk input produk. Nah, jadi untuk input produk kita gunakan fitur produk ini, kemudian kita klik input produk. Nah, kemudian di kategori ini eh, ada beberapa form ya yang harus kita gunakan, yang harus kita isi mulai dari kategori nantinya sampai dengan eh, link order. Nah, jadi kita mulai dulu.
mulai dari kategori ya. Jadi kategori ini yang kita pilih sesuai dengan produk dan jasa yang kita miliki. Nah, di sini saya mau memposting produk ini ya Pak Ibu ya, kontraktor pembuatan lapangan. Nah, ini kita cari jasa kontraktor, ada nggak? Nah, ini ada ya, jasa kontraktor. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang mau memposting produk ataupun jasanya, ya, dan saat memilih kategori itu tidak ada yang sesuai ataupun yang mendekati dengan produk dan jasanya, itu bisa dipilih ya. Untuk jasa itu pilih yang jasa lain-lain. Kemudian untuk yang produk fisik itu pilih yang lain-lain. Nah, seperti ini. Ini bisa untuk kategori untuk produk fisik. Kemudian untuk ini jasa lain-lain ini untuk jasa yang mungkin tidak ada ya ininya di belum ditambahkan di kategorinya. Nah, itu bisa ditambahkan ataupun bisa dipilih di dua opsi tadi sesuai dengan produk dan jasa yang Bapak Ibu miliki. Kemudian kita isi penawaran. Penawaran kita isi sesuai dengan ini ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan produk yang kita akan upload nantinya. Nah, karena di sini saya jasa kontraktor, nah saya pilih yang gratis survei. Nah, jadi saya berikan penawaran untuk si calon customer saya itu, kalau dia mau pakai jasa dari kami, itu akan saya berikan gratis ininya penawarannya itu gratis survei ke lokasi yang akan kita bangun lapangan olahraganya. Nah, ini kemudian untuk penawarannya itu bisa disesuaikan ya Bapak Ibu ya, sesuaikan dengan kebutuhan dan jasa yang Bapak Ibu miliki agar lebih ini lagi menarik bagi si calon customer kita. Kemudian kita lanjut ke dalam nama produk dongkrak usaha ataupun yang bisa kita sebut dengan judul postingan. Nah, di sini untuk judul postingan ini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, namun yang paling mudah ataupun yang paling basic yang bisa kita lakukan yaitu dengan menggunakan yang namanya ini Google Suggest. Nah, ini namanya Google Suggest ya Bapak Ibu ya, di mana Google akan memberikan referensi ataupun opsi yang memang banyak dicari oleh si calon customer, dan saat si calon customer mengetikkan yang mereka butuhkan itu nanti si Google akan memberikan opsi dan ataupun suggest ya sesuai dengan produk ataupun jasa yang customer cari. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat saat kita mengetikkan kata kunci utama kita itu nanti akan keluar beberapa opsi yang ditampilkan oleh si eh, Google ini, mesin pencari Google ini ya. Nah, jadi sebelum itu saya sedikit akan membahas ini ya beberapa ini apa namanya pembahasan bagaimana cara kita apa yang harus kita lakukan dalam memilih ataupun menyusun kata kunci ataupun judul postingan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini basic ya ataupun yang paling dasar dalam kita untuk SEO. Yang pertama, kita dalam menyusun kata kunci itu pun menentukan judul postingan itu yang kita gunakan yaitu kata kunci long title ataupun yang biasa kita sebut kata kunci panjang. Nah, kenapa? Karena kita gunakan kata kunci panjang, itu persaingannya tidak terlalu berat Bapak dan Ibu. Apalagi bagi Bapak Ibu yang produknya itu bisa dikatakan ini ya, persaingannya tinggi. Bisa seperti ini apa namanya? Seperti umroh. Kemudian kalau Bapak Ibu jadi agen umroh ya, dijual paket ataupun paket kota umroh itu biasanya kan ininya tinggi ya, persaingannya tinggi karena travel yang ada di satu kota itu banyak. Nah, jadi agar lebih mudah kita dalam persaingan kata kunci kita itu kita gunakan yang namanya kata kunci panjang. Nah, kata kunci panjang itu biasanya itu minimal 5 sampai 6 suku kata. Nah, biasanya ini ya, minimal 5 sampai 6 suku kata.
Nah, jadi atau biasanya kalau dihitung karakter ataupun huruf itu 55 karakter ataupun huruf. 55 sampai kurang lebih 55 sampai 60 karakter huruf. Nah, itu bisa kita katakan sebagai kata kunci panjang. Nah, jadi eh, yang perlu kita lakukan itu untuk pertama sekali itu menyusun kata kunci panjang untuk postingan kita ya. Kemudian jangan gunakan kata kunci pendek ataupun short title karena persaingannya akan menjadi tinggi ataupun yang bisa kita sebut dengan red ocean. Nah, jadi kalau persaingannya tinggi Bapak Ibu, kalau kita memposting produk ataupun jasa yang kita miliki ke dalam dongkrak usaha ini, persaingannya tinggi itu akan semakin susah juga ya. Apa namanya postingan kita itu bersaing di halaman satu. Jadi untuk lebih memudahkan kita itu untuk di awal-awal bagi Bapak Ibu yang baru memiliki akun member usaha ataupun baru memulai ya, itu digunakan yang namanya kata kunci panjang. Jangan kata kunci pendek ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk penyusunan kata kunci itu ada beberapa ini ya Bapak Ibu ya, beberapa uh, unsur yang perlu kita susun ya. Yang pertama ada kata kunci awalan, kata kunci utama, ekor satu ataupun dan juga ekor dua. Nah, di sini untuk kata kunci awalan itu biasanya kalau kami menyarankan gunakan selalu kata kunci traffic. Kenapa Bapak Ibu kata kunci traffic yang kita gunakan? Karena eh, sepengalaman saya, masyarakat Indonesia itu pasti akan membandingkan ataupun menyurvei ya satu persatu postingan yang ada di pencarian Google itu untuk membandingkan harga yang terbaik. Nah, harga terbaik di sini bisa yang termurah ya Bapak Ibu ya, yang termurah ataupun yang memang mereka bisa yang terjangkau bagi si calon customer ini. Nah, jadi untuk lebih bagusnya ya, apa namanya, untuk memperbesar lagi peluang kita untuk mendapatkan traffic, apalagi yang namanya lead juga, itu kita gunakan kata kunci traffic. Nah, kata kunci traffic itu ada beberapa kata ya. Yang pertama, harga, jual, biaya, dan jasa. Nah, ini biasanya pasti lebih ini Bapak Ibu ya, sudah apa namanya, sudah ada yang kata-kata untuk jualannya seperti harga, jual, biaya, dan jasa. Nah, jadi ini kita untuk penyusunan kata kunci itu kita yang pertama to the point untuk jualan. Nah, jangan terlalu kata kuncinya itu jangan terlalu inilah apa banyak basa-basinya. Jadi kita langsung to the point saja. Kita itu mau jualan. Nah, tercantumkanlah ya yang tadi kata kunci traffic tadi seperti harga, jual, biaya, dan jasa. Nah, sesuai dengan ini Bapak Ibu ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Contohnya harga, misalnya harga pembuatan ataupun harga pembuatan sumur bor di daerah ini gitu. Nah, itu kan biasanya langsung ini ya, kalau kita memposisikan diri kita sebagai customer itu karena ada kata harga itu sudah apa namanya kita sudah berprasangka nih orang ini pasti akan ini ya sudah apa sudah menyediakan jasa untuk sumur bor dan harganya sudah ditentukannya mungkin ya Bapak Ibu ya sudah ditentukan dan tinggal kita tanyakan saja sebagai secalon customer tadi. Nah, jadi ditekankan lagi Bapak Ibu selalu kita gunakan yang namanya kata kunci traffic baik itu harga, jual, biaya, dan jasa. Nah, kemudian setelah kita tentukan kata kunci awalan ataupun kata kunci traffic ya, itu kita gunakan kata kunci utama. Nah, kata kunci utama ini kata kunci yang menjadi produk kita ya, menjadi produk dan jasa kita. Contohnya jasa kontraktor, kemudian jual obat herbal ya untuk ininya kalau produk fisik dan juga snack box. Kalau Bapak Ibu punya produk ataupun ini ya produk pembuatan snack box. Kemudian ekor satu ya, ada ekor satu di mana ini eh, untuk pelengkap lagi ataupun yang untuk mendukung kata kunci utama kita.
Seperti itu bisa berisi fungsi ya Bapak Ibu ya, fungsi kemudian harga yang terjangkau, kemudian murah, terbaik, profesional dan lain-lain. Nah, ini ekor satu ini biasanya seperti tadi Bapak Ibu ya, untuk melengkapi, kemudian untuk ada juga yang untuk menampilkan fungsi juga dari kata kunci utama kita ini. Kemudian setelah ekor satu itu ada ekor dua. Ekor dua ini biasa kita isi dengan kota target yang kita inginkan. Nah, biasanya sesuai dengan domisili ya, Bapak Ibu, domisilinya. Baik itu kota, kabupaten, kelurahan, dan juga kecamatan. Nah, ini bisa kita mainkan Bapak Ibu. Jadi kata kunci itu sebaiknya, ataupun judul postingan kita itu sebaiknya ditambahkan kota targetnya. Karena kalau kita nggak kita tidak cantumkan kota ataupun daerahnya Bapak Ibu, itu akan kata kunci kita itu akan persaingannya tinggi ataupun yang ngambang dia ya, karena nggak terlalu tertarget gitu. Jadi harus kita usahakan setiap judul kata kunci kita itu ataupun judul postingan kita itu diakhiri dengan ataupun dicantumkan judul dalam judul postingannya, judul produk kita itu kata kata kunci kotanya ya, kata kunci kota ataupun daerah, bisa berupa kota, kabupaten, kelurahan, dan juga kecamatan. Nah, itu untuk penyusunan kata kunci Bapak Ibu. Untuk penjelasan singkatnya seperti ini. Untuk kata kunci awalannya ada biaya. Kemudian untuk kata kunci utamanya kontraktor pembuatan lapangan dan ekor satunya mini soccer profesional ya. Mini soccer profesional dan juga ekor duanya di daerah ataupun kota tadi ya Bapak Ibu yang kita targetkan ada di Padang ini. Jadi bisa kita kalau kita gabungkan seperti ini biaya kontraktor pembuatan lapangan mini soccer profesional di daerah Padang seperti ini nih ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini sudah bisa kita katakan ini kata kunci panjang. Nah, ini perlu kita buat sebanyak mungkin ya sebanyak mungkin postingan dengan kata kunci panjang ini agar eh, postingan kita itu semakin mudah dikenali oleh robot Google dan juga bisa mendapatkan traffic ya Bapak Ibu ya. Karena hal yang perlu kita lakukan saat kita baru belajar digital marketing dengan SEO ini, terutama dengan mengembangkan website kita itu, yang perlu kita lakukan itu memperkuat website kita. Dengan apa? Nah, jadi untuk memperkuat website kita itu dengan yang namanya traffic ataupun kunjungan, baik itu secara kunjungan dari robot Google dan juga dari customer kita ataupun yang human ya. Jadi untuk memperkuat website kita itu ada dua faktor. Yang pertama kunjungan dari robot dan juga kunjungan dari si eh, calon customer kita ataupun kunjungan dari human ya. Nah, jadi eh, untuk postingan kita itu pasti harus ada ininya Bapak Ibu, ada unsur-unsur seperti yang tadi Bapak Ibu ya, kata kunci panjang, kemudian kata kunci awalan berupa kata kunci traffic dan juga kata kunci utama, ada kunci ekor satu ataupun funnelingnya, kemudian ekor dua kota target. Nah, seperti itu. Nah, jadi diusahakan untuk postingan kita itu jangan kata kunci pendek. Kalau terlalu pendek kata kunci kita ataupun judul postingan kita itu akan semakin susah kita dalam bersaing di pencarian Google. Baik, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan ini ya, penyusunan kata kunci. Kita kembali lagi. Nah, di sini kita coba untuk susun nama judul postingan kita. Kita gunakan yang tadi ya, kata ini untuk basicnya, yaitu dengan Google Suggest. Dan juga ada juga dengan fitur ini ya Bapak Ibu ya, dengan fitur website ya. Website untuk riset kata kunci ataupun keyword. Nah, jadi eh, sedikit penjelasan juga Bapak Ibu. Kalau kita mau memposting produk itu, yang pertama kita lakukan yang tadinya ya Bapak Ibu ya, menyusun kata kunci. Dan juga kata kunci itu kita lakukan dengan meriset. Dengan meriset ataupun riset kata kunci ya di Google yang bisa kita gunakan yang namanya Google Suggest tadi.
Nah, ini eh, cara yang paling mudah ataupun cara paling dasar ya dalam kita menentukan ataupun menyusun kata kunci, di mana kata kunci itu bisa kita dapatkan dari Google Suggest tadi. Karena kalau judul deskripsi kita ini panjang Bapak Ibu, namun kata kunci kita itu kurang tertarget, itu eh, untuk mendapatkan traffic itu akan semakin susah. Karena dari segi kata kunci saja kita sudah kurang tepat ya. Jadi kalau semakin kalaupun meski apa namanya eh, untuk kontennya itu panjang dan juga bagus, namun untuk judul postingannya kurang tepat itu susah juga kita untuk mendapatkan traffic Bapak Ibu apalagi lead gitu kan. Nah, jadi kita sarankan untuk judul postingan itu selalu kita riset terlebih dahulu sebelum kita memposting produk. Nah, sini kita coba biasa kontraktor ini Mbak kontraktor pembuatan lapangan eh, mini soccer. Nih, saya coba untuk mini soccer ya. Saya coba. Nah, di sini lihat ada Bapak Ibu ya. Ini coba nih. Nah, jadi setiap kita mau ataupun kita setiap spasi dari judul postingan kita itu ataupun kata kunci yang kita buat, nanti si robot Google akan memberikan suggest ya seperti ini. Kita lihat di sini ada yang indoor, outdoor. Nah, ini kan bisa Bapak Ibu bisa kita jadikan kata kunci juga ataupun kata ini ya judul postingan kita juga. Kontraktor pembuatan lapangan mini soccer outdoor di daerah ini gitu ataupun kata kontraktor pembuatan lapangan mini soccer indoor di daerah Jakarta gitu. Itu kan bisa nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan fitur dengan Google ini ya, Google Suggest ini ya. Nah, itu bisa disesuaikan saja. Nah, ini coba kita buat kontraktor pembuatan lapangan mini soccer indoor. Nah, ini ya, ataupun outdoor dulu lah. Outdoor di Padang. Nah, ini kita lihat ya ada ya. Pembuatan lapangan-lapangan mini soccer. Ini lapangan futsal juga ada ya. Rincian biaya. Nah, ini bisa kita jadikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini jasa kontraktor pembuatan lapangan mini soccer outdoor di Padang. Nah, ini bisa kita gunakan untuk ini ya, untuk judul postingan kita. Dan ini sudah masuk kriteria yang namanya kata kunci panjang Bapak ini Bu. Ini kita copy. Nah, ini kita ini dulu ya. Ini kita submit dulu. Dan kita refresh dulu ya, karena tadi sudah lama juga kita penjelasannya. Oke. Nah, ini kita sudah dapatkan judul postingan kita. Lanjut kita ke untuk mengupload gambar postingan kita. Kita pilih dulu. Ini. Nah, untuk gambar ini Bapak nih Bu, untuk gambar ini ada beberapa yang kriteria yang harus kita penuhi, di mana untuk dimensionnya di sini kita lihat ya, ada 1080 kali 1080. Nah, ini gambarnya cukup besar juga untuk ukuran dimensinya. Kemudian size-nya 451. Nah, jadi untuk dimensi ini kita sarankan itu untuk ukurannya 500 kali 500 piksel. Nah, di sini ada 1080 kali 1080 ya. Ini perlu kita edit lagi nantinya. Kemudian untuk size gambarnya itu maksimal di 1 megabyte.
Nah, jadi itu kalau lebih dari 1 mega itu dia nggak akan upload Bapak Ibu gambarnya, dan saya sarankan itu di bawah 1 megabyte. Kalau bisa di bawah 100 KB gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini perlu kita edit dulu, ini kita perkecil untuk mendapatkan ininya ya. Kita edit, kita resize, ini kita ubah 500, oke, ini kita set. Ini kita cek ya. Nah, di sini kita lihat dimensinya 500 kali 500 piksel. Kemudian size-nya sudah 102 KB. Tadi 450-an KB ya. Nah, ini sudah menjadi kecil, eh, 102 KB. Ini bisa kemudian setelah sudah kita perkecil ya untuk ukuran gambarnya, itu kita ubah lagi nama file gambarnya. Jadi file gambarnya ini kita ubah sesuai dengan judul postingan kita. Kita rename ya nama file gambarnya. Kemudian kita pisahkan dengan strip. Oke. Nah, ini sudah ya kita upload. Kemudian tadi untuk gambar Bapak Ibu disarankan di bawah sini ya, di bawah 500, di bawah 1 megabyte. Kemudian untuk pikselnya itu di kalau bisa 500 kali 500 piksel. Karena kalau besar ya Bapak Ibu, untuk gambar pikselnya dan juga ukuran gambarnya, itu saat kita calon customer kita masuk ke dalam postingan, itu akan eh, biasanya terjadi ini Bapak Ibu, apa namanya, loadingnya akan lama gitu, jadi karena terlalu membebani ini kita dari gambar tadi ya, karena terlalu besar jadi aksesnya itu akan lambat gitu Bapak Ibu. Jadi kita usahakan untuk gambarnya itu kecil dan juga size-nya juga kecil ya. Nah, kemudian kenapa saya sarankan untuk nama file gambarnya itu sesuai dengan judul postingan kita? Nah, ini bisa menjadi salah satu fitur SEO gambar namanya Bapak Ibu. Jadi untuk di SEO ini tidak hanya postingan yang bisa kita SEO-kan, namun untuk gambar postingan kita juga bisa kita SEO-kan. Jadi dengan syarat eh, nama file gambarnya kita ini juga ya, kita sesuaikan juga sesuai dengan judul postingan kita. Kemudian kita lanjut ya untuk harga. Ini harganya boleh diisi atau juga boleh untuk dikosongkan. Ini nggak perlu, kalau mau diisi juga silahkan ya. Kalau mau dikosongkan juga nggak salah juga. Kemudian kita lanjut ke deskripsi. Nah, di deskripsi ini eh, bagi Bapak Ibu yang nantinya mau posting produk namun tidak belum memiliki yang namanya ini ya, deskripsi produk, itu bisa kita minta bantuan dari AI. AI-nya itu bisa berupa ChatGPT, kemudian DeepSeek, dan juga Gemini. Itu sesuai dengan AI yang Bapak Ibu gunakan ya untuk kesehariannya. Yang mudah Bapak Ibu gunakan AI-nya itu bisa digunakan untuk membuat deskripsi produknya. Mohon maaf Bapak Ibu untuk suara saya mungkin agak tidak ini ya karena di sini hujan. Nah, di sini kita coba untuk buat ini ya prompt. Jadi saya di sini saya coba untuk ChatGPT. Ini promptnya ya. Uh, Nah ini kita copy judul postingan kita. Nah ini kita hapus ya. Bukan sektor outdoor di Padang. Nah ini seperti ini ya. Nah untuk promptnya buatkan artikel dengan keyword jasa kontraktor pembuatan lapangan mini soccer outdoor di Padang.
Nah, ini diawali dengan konten penawaran calon pelanggan. Konten berikutnya berisi konten yang disukai oleh Google. Saya pengen artikel ini disukai dan berada di halaman pertama cari Google. Kita copy ya. Bapak Ibu yang mau promnya saya bagikan di sini. Promnya Bapak Ibu ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini kita ambil ya. Ini kita copy dan kita masukkan ke sini. Jangan lupa diedit Bapak Ibu. Yang satu ya, diedit ya. Dua ngirim tiga ya. Dan pilih juga garis-garis ini dihapus Bapak Ibu, garis-garis. Nah, jangan lupa tambahkan SEO WA. Ini script ya, script saat kita nanti submit itu akan berubah menjadi eh, tombol WhatsApp pun CTA nantinya. Nah, ini sudah kita buat kan CWA. Kemudian jangan lupa SEO Denai ya, SEO Denai dan SEO baca. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan Bapak Ibu untuk CWA tadi untuk menampilkan tombol WhatsApp. Kemudian untuk SEO Denai ini memanggil ataupun menampilkan judul postingan kita. Karena judul postingan kita itu kita jadikan ini ya kata kunci. Nah, jadi kita tambahkan di dalam postingan kita agar lebih memperkuat lagi bahwa postingan di dalam deskripsi postingan kita itu sesuai ataupun sama dengan judul postingan kita. Nah, jadi itu dari antara judul dan juga deskripsi itu ada sinkron ya, ataupun yang berkaitan sama-sama dengan judul postingan dengan eh, konten yang ada di dalam deskripsinya tersebut. Karena kita sudah sisipkan yang namanya SEO deny. Kemudian SEO baca ini nanti akan menampilkan link-link yang ada di dalam postingan produk website dongkrak usaha kita. Nah, itu bisa dikatakan SEO baca ini seperti link internal ya. Jadi bisa eh, saat robot Google merayap postingan satu dalam satu postingan, itu dia akan dengan SEO baca akan menambahkan link ya, link yang nanti bisa direply oleh Google ke dalam postingan yang lainnya. Namun tidak masih dalam satu website ya. Jadi itu biasanya kita sebut dengan link internal tadi. Nah, ini bisa kita Bapak Ibu gunakan untuk CWA, SEO Denai dan SEO baca. Ini berlaku di platform titik terang kreatif Bapak Ibu seperti di WSP, PKP, kemudian di dongkrak usaha juga dan juga yang lain-lain ya. WSP affiliate juga sama. Nah, ini pokoknya eh, berfungsi di platform dari titik terang kreatif. Selain dari platform titik terang kreatif itu nggak berfungsi ya Bapak Ibu ya. Seperti WordPress.
Baik, kemudian kita untuk meta keyword ini, lanjut ke meta keyword, kita samakan saja dengan judul postingan kita di sini. Kemudian untuk meta deskripsinya, kita minta lagi bantuan ChatGPT. Kita buatkan meta deskripsi 150, maaf, 65 karakter yang berisi penawaran tentang artikel di atas. Karena untuk meta deskripsi itu dia nggak terlalu banyak Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat maksimal jumlah karakter 165. Nah, yang dikatakan meta deskripsi itu yang ini Bapak Ibu ya. Di kurang lebih ini 165 karakter ataupun huruf yang bisa kita gunakan sebagai meta deskripsinya. Dan diusahakan di dalam meta deskripsi itu berisi penawaran. Kita cek dulu. Nah, ini kita copy ya. Nah, kemudian pasti di sini hubungi kami dapatkan. Oke, ini bisa ditambahkan Bapak Ibu. Jadi untuk minta di ChatGPT itu dia kadang nggak pas ya 165, kadang kurang. Jadi kita tambahkan saja. Kemudian untuk nomor WhatsApp ditambahkan 62 di depannya Bapak Ibu. Kemudian teks WhatsApp kita isi, halo admin, mohon info untuk jasa pembuatan lapangan mini soccer. Nah, ini bahasanya disesuaikan saja Bapak Ibu ya, sesuai dengan Bapak Ibu yang diinginkan. Nggak harus seperti ini juga, cuman ini referensi saja. Kemudian setelah kita buat teks WhatsApp itu ada link order marketplace ya. Di sini ada Tokopedia dan Shopee. Nah, ini bisa Bapak Ibu isi nantinya dengan link postingan ataupun link produk yang ada di Dongkrak Usaha di marketplace-nya, baik itu di oranye dan juga di hijau ya, Tokopedia dan Shopee. Nah, kemudian setelah diisi nantinya itu di kolom deskripsi itu ditambahkan order Shopee dan juga order Tokopedia. Nah, seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu isi link yang ini ya, link order Tokopedia dan Shopee-nya, namun tidak ditambahkan di deskripsi itu order Shopee dan order Tokopedia, itu nanti nggak akan muncul ya. Nggak akan muncul logo marketplace-nya. Ini kita contohkan. Ini coba. Nah, ini karena Tokopedia ya. Ini kita coba. Nah, ini langsung kita submit. Nah, ini sudah ini Bapak Ibu ya. Sudah berhasil kita upload di akun member Dongkrak Usaha kita. Kemudian kita cek di website kita. Caranya kita klik lihat website Anda. Nah, ini, nah yang tadi ini ya, jasa kontraktor pembuatan lapangan mini soccer outdoor di Padang. Nah, ini kita coba klik. Nah, ini deskripsi kita tadi ya dari ChatGPT. Ini masih ada gambar-gambar ya. Nah, ini yang tadi ya Bapak Ibu ya, ini ada SEO WA. Di SEO WA itu menampilkan tombol WhatsApp. Kemudian ini SEO Denai. Ya, dia akan sama dengan judul postingan kita Bapak Ibu ya. Nah, nanti ini biasanya kita tambahkan di antara konten-konten kita ini. Kemudian ini SEO baca. Nah, ini SEO baca belum aktif kayaknya Bapak Ibu. Harusnya bisa ya. Coba kita cek dulu yang sudah ini. Nah, ini ya. Kalau yang SEO baca yang aktif seperti ini Bapak Ibu. Ini karena postingan saya yang baru sedikit ya. Nggak terlalu ini. Coba cek dulu. Ini kontennya dia udah hapus gambar-gambarnya ya. SEO baca, oke. Ini kita submit. Ini kayak masih ada juga maintenance Bapak Ibu.
Jadi ini masih nggak belum aktif ya, gambarnya belum muncul. Namun untuk directnya aktif ini. Kalau kita klik, oh belum nggak ada banyak juga nih masih maintenance ya kayaknya untuk di ini. Biasanya masih kemarin terakhir saya coba itu masih aktif. Ini udah ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk penggunaan order ataupun Tokopedia dan Shopee ya untuk di linknya. Ini masih maintenance kayaknya. Saya baca order Tokopedia. Ini karena kosong ya. Ini berarti Shopee. Nanti order Hmm, Shopee. Submit. Ini kalau kita klik, nah baru direct dia ya. Tadi saya salah ini, salah bikin skripnya. Nah ini langsung direct ke dalam order akun Marketplace Shopee. Nah seperti itu Bapak Ibu untuk penambahan ini ya website order di Marketplace. Ini masih belum kayaknya belum aktif nih saya baca. Nah jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu step by step cara kita melakukan postingan produk. Nah, kemudian setelah kita buat postingan ini tinggal kita inspeksi. Nah, caranya kita copy link postingan kita ini yang baru kita input ataupun kita posting ya. Kemudian kita masuk ke GSC. Kita pilih dulu domain subdomainnya, kita paste di sini. Sini, kemudian enter, kemudian uji URL aktif. Kita tunggu dulu. Ini namanya untuk stepnya step ini Bapak Ibu ya, inspeksi. Tujuannya kita mendaftarkan postingan kita ke dalam pencarian ke pencarian mesin pencari Google. Nah, jadi kalau nggak Bapak Ibu hanya sampai memposting produk, itu nggak akan muncul ini ya. Kalau nggak didaftarkan Bapak Ibu ya ke dalam GC tadi, itu dia nggak akan muncul ke pencarian Google. Hanya sampai di postingan website kita ini saja. Dan ini berlaku untuk subdomain dan juga yang domain mandiri ya. Jadi kalau yang untuk website dongkrak usaha dongkrakusaha.com dan juga dongkrakbisnis.com itu nggak perlu Bapak Ibu daftarkan ataupun inspeksi itu secara otomatis nanti akan terindeks di pencarian Google ataupun akan dirayapi oleh robot Google-nya. Ini kita lanjut ya. Setelah kita uji URL aktif, kita minta pengindekan. Nah, ini kuota terlampaui. Nah, jadi seperti ini Bapak dan Ibu ya. Di untuk inspeksi ini kita diberikan kuota oleh si robot Google, namun kita nggak bisa tentukan berapa jumlah kuota yang kita miliki. Seperti ini, seperti saya ini Bapak Ibu, baru pertama untuk hari ini ya. Untuk hari ini saya baru lakukan satu kali postingan ataupun inspeksi, sudah kuota terlampaui. Nah, ini kita tunggu dulu beberapa menit ya. Nanti kita coba lagi. Namun kalau sudah kita tunggu beberapa menit, kemudian kita lakukan inspeksi lagi dan masih terjadi yang namanya kuota terlampaui, itu kita coba untuk inspeksinya esok hari. Nah, kemudian untuk apabila postingan kita ini sudah ini ya, sudah masuk di antrean perayapan robot Google ataupun berhasil lah kita katakan, itu paling cepat 1 kali 24 jam. Postingan kita itu bisa sudah terindeks di pencarian Google. Dan paling lama kurang lebih lah semingguan lah Bapak Ibu. Itu paling lama ya untuk terindeks. Tergantung dari si robot Google-nya. Tapi kalau yang paling cepat itu 1 kali 24 jam itu biasanya sudah terindeks. Nah, ini kita tunggu dulu beberapa saat ya. Kita hapus lagi pada Shopee ini.
Hmm. Ini kita minta pengedekan lagi, kita coba ya. Apakah masih mau ataupun masih kuota terlampaui? Kita cek dulu. Nah, pengedekan diminta. Nah, ini menandakan postingan kita sudah masuk ke antrian perayaan robot Google. Nah, ini kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Dan kemudian untuk melakukan pengecekannya apakah sudah terindeks atau belum, itu biasanya kita copy linknya. Caranya ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita paste di pencarian Google ini. Ini kita hapus, ini kita paste. Nah, ini dia masih kosong ya. Jadi kalau yang sudah terindeks itu biasanya kita copy link. Nah, kita cek ya lapangan padel. Nah, ini ya harga jasa pembuatan lapangan padel tenis di Padang. Nah, ini sesuai dengan judul postingan kita. Nah, dan ini sudah terindeks ya Bapak Ibu. Kemudian kita cek dia di halaman berapa. Kalau sampai step ini dia kita menentukan postingan kita itu sudah terindeks di pencarian Google. Namun belum pasti kita dapatkan infonya untuk di posisi berapa, di halaman berapa postingan kita itu munculnya. Ini kita coba cek, kita ambil judul postingannya, kita paste, kita cek ya. Nah, ini di halaman 2 ya Bapak Ibu ya. Di halaman 2 nih yang untuk bisnis. Nah, di halaman 3 seperti ini. Nah, ini bisa kita tambahkan lagi postingan produk ataupun kita tambahkan eh, BPP tadi Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Baik, mungkin seperti itu dulu Bapak Ibu penjelasan dari kami step by step postingan produk di website akun member Dongkrak Usaha. Dan apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan bisa langsung open mic ya ataupun bisa dari kolom chat. Kita cek dulu di kolom chat. Domain 1000 web share-nya banyak yang nggak aktif Pak. Nah, jadi untuk Bapak ya, Bapak Tiara Fajar ya ataupun Ibu, untuk domainnya itu mungkin masih ini Bapak Ibu sedang dilakukan pengupdatean ya. Jadi nanti pengupdateannya akan secara bertahap akan diaktifkan lagi Bapak Ibu. Jadi dicek, dipantau saja. Nanti kalau seandainya dalam sebulan ke depan masih nggak aktif, itu bisa lapor ke saya ataupun report ke saya ya, ataupun ke Mas Rehan juga bisa direport. Itu mana saja domain ya atau ini ya web share domainnya yang nggak aktif. Pak, kalau kata kunci panjang apa efektif untuk POV customer yang mencari? Nah, jadi Bu Tita, untuk kata kunci panjang itu kan kita untuk ini Bapak Ibu, agar postingan kita yang pertama bisa mudah terindeks. Kemudian ataupun kalaupun POV customer kita mencari efektif atau enggak efektifnya, terus pengalaman saya kalau kata kunci panjang efektif ya Bapak Ibu, karena saat kalau kita gunakan kata kunci panjang, saat si calon customer kita itu mengetikkan kata kunci pendek berkaitan dengan produk kita, itu biasanya kata kunci kita itu akan disarankan ataupun ikut ini ya, ikut disarankan oleh si robot Google. Contohnya seperti ini, kita contohkan ya. eh, Harga catering pernikahan murah di Padang. Nah, ini kan kita tambahkan lagi ya, catering pernikahan. Nah, kita anggap ini Bapak Ibu ya.
Jadi si customer kita itu mengetikkan kata kunci pendek, kurang lebih ya, seperti ini. Nah, jadi nanti kalau untuk relevannya Bapak Ibu pasti seperti ini. Kalau kita gunakan kata kunci panjang itu nantinya akan terini juga ya Bapak Ibu, akan si robot Google sarankan juga, karena di judul postingan kita itu ada yang mengandung ini ya, catering pernikahan kata kunci utamanya. Nah, di mana di situ tadi saya ingin jelaskan Bapak Ibu, dalam penyusunan kata kunci perlu kita buatkan kata kunci utamanya. Nah, karena saat si customer membuat kata kunci utama dari produk yang mereka inginkan, eh, sesuai dengan judul postingan kita itu secara otomatis si robot Google akan menyarankan atau kan memberikan ini ya, seperti ini ya, menyarankan postingan kita ini untuk eh, di inilah Bapak Ibu, untuk yang bisa dijadikan referensi si calon customer kita. Jadi setelah ini pastinya kan nanti si calon customer akan memilih nih satu persatu nih, eh, infonya ya, baik info dari segi harga dan juga menunya. Kalau mereka klik, nah itu secara otomatis akan ini ya Bapak Ibu, perlu kita ini juga kontennya, kita perlu kita apa namanya, perlu kita tambahkan juga semenarik mungkin konten yang ada di dalam website kita. Jadi kalau relevan ataupun eh, apa kata kunci efektif di POV customer, kalau saya bilang efektif Bapak, efektif Bu kita. Jadi di awal itu apalagi postingan website kita itu masih kosong ya, itu memang lebih kita sarankan untuk yang kata kunci panjang. Kalau dibilang efektif, efektif. Dan sepengalaman saya ya. Untuk rekamannya nanti ya, Bapak Ibu, ya nanti saya akan share di YouTube-nya Mas Rehan. Baik, Pak. Jelas, terima kasih jawabannya. Ya Bu, silakan Bu. Enggak, itu tadi saya yang tanya kata kunci panjang apakah efektif untuk customer, kan tadi udah dijawab sama Ya, Bapak. ya, Udah jelas. Terima kasih ya, ya, Pak. sama-sama Bu. Untuk connect dengan Shopee, Bukalapak atau Tokopedia, bagaimana tadi Kak? Oh, jadi untuk ininya ya, jadi produk Bapak Ibu harus terdaftar terlebih dahulu di Shopee. Kita contohkan seperti ini. Nah, jadi toko online Bapak Ibu yang sudah terdaftar di Shopee ataupun Tokopedia dibuka terlebih dahulu seperti ini. Kemudian linknya diambil, link bagian atas ini. Nah, ini di copy dan ditambahkan di dalam kolom ini ya, di kolom link order marketplace-nya ya. Harus sesuai juga Shopee, Tokopedia dan Bukalapak seperti ini. Nah, ini nanti tinggal Bapak Ibu paste di sini seperti ini. Dan jangan lupa kalau sudah diisi linknya, itu di kolom deskripsinya itu ditambahkan eh, sesuai dengan yang diisi Bapak Ibu ya. Ini order Shopee, berarti kita buat di sini order Shopee. Nah, kalau Bapak Ibu isi link ordernya Tokopedia, berarti di sini order Tokopedia. Nah, seperti itu. Kurang lebih ya, Bapak Ibu ya. Jadi perlu diambil dulu linknya, link dari produk yang sudah terdaftar di ini ya, di pencarian di marketplace-nya, baru ditambahkan script order Shopee untuk Tokopedia dan nanti disubmit seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu isi link 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 ininya saja, namun tidak ditambahkan skripnya ya, skrip order Shopee, order Tokopedia itu nggak akan muncul nah ininya, nggak bisa di inilah Bapak Ibu, nggak bisa diakses nantinya ke marketplace-nya. Ini biasanya aktif ya Bapak ya, kalau kita buat nantinya apa namanya link
order Shopee tadi itu biasanya muncul logo itu, logo marketplace tadi. Ini kayaknya masih maintenance juga ya. Di maintenance dia nggak muncul gambarnya. Jadi diusahakan ini aja aktif ini. Baik, kita lanjut. Kak, bisa jelaskan lagi kah beda DU dan DB? DB ini apa, Bu? Bu Arfia, dongkrak bisnis ya? Oh, jadi untuk kalau DU itu kan domain utamanya Bapak nih, Bu. Jadi di dongkrak usaha ini ada domain dan subdomain ya. Jadi ada subdomain dan domain. Jadi dongkrak usaha itu domain utamanya. Dongkrak bisnis itu lebih ininya kalau dulu kan subdomain Bapak Ibu seperti ini. Ini ya, tangkele.dongkrakbisnis.com. Nah, ini kan dongkrak bisnis juga subdomain jatuhnya. Namun sekarang ada yang dongkrak bisnis. Dongkrakbisnis.com. Nah, tampilannya seperti ini. Akun-akun ini ya PB, akun membernya. Nah, ini bisa kita jadikan juga untuk ini seperti ini ya. Eh, yang tadi mana ininya? Nah, ini kita cek halaman satu atau dua kalau nggak salah. Nah, ini kan kita lihat domainnya Bapak Ibu, dongkrakbisnis.com yang ini ya. Nah, ini kalau kita klik, dia domainnya dongkrak bisnis nih. Nah, jadi kalau yang tadi kan subdomain ya, subdomain dongkrak bisnis. Yang ini enggak. Nah, ini dia dongkrakbisnis.com. Nah, jadi hampir sama ya Bapak Ibu ya, cuma bedanya di template aja untuk dongkrak usaha dan dongkrak bisnis itu. Dan kelebihannya itu nggak perlu kita inspeksi untuk yang dongkrak usaha dan juga dongkrak bisnis ini. Yang domain ya Bapak Ibu ya, yang domain bisa kita ini kan kita ini jelaskan sedikit ya Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi untuk di dongkrakusaha.com ada dongkrakbisnis.com, ada juga subdomain ya. Ke saya tadi tangkele.dongkrakbisnis.com, dan ada juga yang domain mandiri ya. Kalau Bapak Ibu apa namanya akun member dongkrak usahanya itu sudah memiliki ataupun yang sudah upgrade ya menjadi domain mandiri ada juga ya. Seperti ini domain mandiri juga. Ini ya digital bisnis ini. Template-nya sama seperti dongkrak usaha, seperti dongkrak bisnis, cuma dia udah domainnya udah domain mandiri ya. Nah, jadi yang untuk dua ini nggak perlu Bapak Ibu inspeksi. Karena secara otomatis nanti akan direview robot Google. Sementara untuk yang dua ini, yang subdomain dan juga domain mandiri ya, bagi yang ini ya, ini bagi yang upgrade domain, gitu ya. Jadi yang untuk yang dua ini perlu kita daftarkan postingannya. Sementara untuk dua ini dia nggak perlu kita tambahkan, ataupun nggak perlu kita inspeksi, dia akan muncul nantinya dengan sendirinya di review oleh robot Google. Nah, untuk perbedaannya mungkin hanya di template saja Bapak dan Ibu, dan antara dua ini dia saling berkaitan. Nah, seperti itu. Dan kelebihannya ya mereka nggak perlu kita inspeksi.
antara yang dua ini ya, karena nanti secara otomatis akan dirayapi oleh robot Google. Seperti itu ya Bu Arfia ya. Kalau masih belum jelas nanti bisa diketikkan lagi penjelasannya mau di mana. Untuk kalau yang bagi telat join, Bapak Ibu bisa lihat nanti di rekaman Zoom-nya ya, di masih di YouTube-nya Mas Rehan. Tanya Om, dashboard saya nggak ada tampilan file CSV. Nah, jadi untuk tampilan file CSV ini, Bapak Ibu ya, ini fitur upgrade. Jadi untuk fitur upgrade ini perlu Bapak Ibu registrasi lagi. Ada pembayaran juga untuk penambahan fitur import file CSV ya. Dan juga untuk yang fitur LP3 Multi ini. Nah ini dua ini ada ini fitur upgrade. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau mengupgrade fitur-fiturnya yang ada seperti ini ya, yang import file CSV dan juga di LP3 Multi ini nanti bisa Bapak Ibu hubungi CS titik terang kreatif. Nah, itu nanti Bapak Ibu tinggal registrasi saja dan melakukan pembayaran sesuai harganya ya Bapak Ibu ya. Untuk harga saya kurang tahu juga, kurang jelas juga infonya, tapi bisa Bapak Ibu tanyakan langsung ke CS titik terang kreatif. Kak, kelebihannya apa DU dengan domain mandiri dengan DU hanya subdomain? Kelebihan DU ya tadi Bapak Ibu, kelebihan DU itu dongkrak usaha itu kita nggak perlu oh ini ya, nggak perlu kita inspeksi karena nanti secara otomatis secara sendirinya akan direview oleh Google, robot Google dan bisa terindeks. Nah, sementara untuk domain mandiri dan juga domain subdomain ya, subdomain yang tadi yang saya jelaskan tadi ya, yang ini perlu kita inspeksi, perlu kita inspeksi. Nah, ini nggak perlu kita inspeksi ya. Nggak perlu kita inspeksi. Karena kalau Oh, untuk ya Bu berat- silakan Bu. berarti Pak maaf ya. Berarti kalau kita hanya pakai subdomain itu sebaiknya diinspeksi juga dengan menambah fitur ke CS tadi. Kalau nggak perlu sih Bu. Kalau yang ini kan fitur import file CSV ini kan kalau untuk kita gunakan yang ke Maktul Bu. Betul ya. Ya, jadi kalau untuk yang tadi itu yang untuk bab Ibu inspeksi itu kalau Ibu hanya punya yang subdomain ya ini aja didaftarkan Bu. Kayaknya saya akun lama ya nggak ada bisa minta inspeksi deh di fiturnya. Yang mana Bu yang subdomain ini Bu? Iya, yang subdomain di DU. Ya kalau yang lama kalau nggak salah dia ini Bu. eh, Kalau yang lama itu apalagi postingannya banyak itu dia nanti terayap sendiri Bu. Dirayap Oh, nggak perlu minta ya, diinspeksi ya. ya. Berarti sebenarnya hampir nggak ada beda ya mau pakai domain sendiri ataupun hanya subdomain dari sisi kekuatan SEO-nya. Enggak ada sama kok Bu. Cuma di subdomainnya aja Bu. Cuma bedanya ke domain kita jadi lebih Ya, pendek aja gitu ya, ya. kalau punya domain Yang sendiri. domain Oh, ya, yang domain mandiri itu kan lebih ini Bu, nggak ada embel-embel dongkrak usaha kan ataupun dongkrak bisnis kan. oh gitu. Oh Ya, ya, cuma itu aja ya. Makasih, ya, Mas ya Ridho. sama-sama Bu. Jadi yang ini Bapak Ibu ya, jadi untuk yang dongkrak usaha dan dongkrak bisnis ini nggak perlu kita inspeksi karena kalau Bapak Ibu mau daftarkan kode verifikasinya itu harus ke superadmin. Nah, sementara kita nggak punya akses ke superadmin ya. Jadi kalau untuk yang dongkrak bisnis yang seperti subdomain ini itu bisa kita tambahkan di MetaTag ini. Di sini kita bisa bisa kita tambahkan kode verifikasinya. Untuk yang domain mandiri dan juga yang subdomain ya. Kalau kalau jasa order via apa? Kalau jasa nggak usah kita tambahkan Bapak Ibu untuk di ini ya. Misalnya jasa laundry itu kalau Ibu punya apa namanya? Kalau di jasa order apa jasa laundrynya itu udah ber ini kerjasama dengan Shopee ataupun yang marketplace yang lain itu bisa ditambahkan di eh, form yang tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada ya nggak usah Bu. Kalau kayak saya kan ini ini ya apa namanya kontraktor ya jasa kontraktor.
nggak ada saya tambahkan. Cuman tadi itu untuk mencontohkan saja bagi produk Bapak Ibu yang sudah terkonek ataupun terafiliasi dengan marketplace itu bisa ditambahkan di form ini. Karena dongkrak usaha bisa ditambahkan juga link-link ini ya, link form seperti ini. Langsung ke CTA, via WA aja Kak. CTWA kan sudah disetting dengan CWA tadi. Nah, bisa ditambahkan CWA tadi ya, ya Bu Novi ya. Kapan ada Zoom cara menggunakan LP? Ah, jadi untuk mungkin belum saya ini dulu sama Mas Rehan ya Pak Azaria untuk ini. Cuman untuk di penggunaannya di YouTube saya ada kok Pak. Di sini namanya Dentando Digital ya. Nama YouTube saya. Namanya Den Dentando Digital ini. Nah, di sini ada fiturnya Bapak Ibu. Saya sudah tambahkan juga cara penggunaan LP3 multi ya. Pengguna LP3 multi kurang lebih ada ya. Tunggu dulu. Oh, di sini kita cek. Nah, di sini ya tutorial cara penggunaan fitur landing page LP3 multi. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu lihat ya eh, caranya di di channel saya ini dan juga beberapa fitur yang lainnya ya. Baik itu penggunaan BPP, kemudian cara input iklan baris dan juga ini ya cara posting produk juga ada di sini. Nah, ini tinggal Bapak Ibu cek aja di eh, ini saya YouTube saya Bapak Ibu dengan namanya Dentando Digital dan di YouTube saya ini membahasnya yang untuk fitur-fitur ya Bapak Ibu ya. Untuk fitur-fitur yang ada di Dongkrak Usaha, kemudian di PKP juga ada Maktul apalagi kemudian di portal kota dan kategori ada juga ya penggunaan fitur-fiturnya dan juga terutama untuk WSP. Nah, ini insya Allah untuk WSP itu fitur-fiturnya sudah saya tambahkan untuk penggunaan videonya Bapak Ibu ya. Tinggal dilihat saja yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa dibantu untuk subscribe-nya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal Bapak Ibu pilih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi seperti Bapak Azharia ataupun Ibu, Bapak Ibu Azhari bisa dicek di YouTube saya untuk penggunaan LP3-nya, ataupun landing page-nya. Karena untuk teknis ini biasanya eh, untuk dilebih utamakan untuk posting produk terlebih dahulu Ya, makasih. supaya kelihatan. Ada yang mau ditambahkan Bapak ataupun Ibu Azari? Udah Bang, cukup. Ya baik Pak. Supaya kelihatan profesional hanya niche kita sendiri, tidak nampak seperti marketplace pakai DB ya. Supaya kelihatan profesional hanya niche kita sendiri, tidak nampak. Maksudnya gimana nih Bu Arfia ya, Ibu atau Bapak nih yang atas nama Arfia ini? Maksudnya gimana nih Pak, Bu? Supaya kelihatan profesional hanya niche kita sendiri, tidak nampak seperti marketplace pakai DB ya. Bisa di ini kan lagi Bapak Ibu untuk ininya apa nah? Pertanyaannya nih saya masih ngambang nih. Supaya kelihatan profesional hanya niche kita sendiri tidak nampak. Jadi untuk dongkrak bisnis itu tadi ya tampilannya seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih Pak bisnis. Nah, seperti ini. Jadi nanti gitu dipilih aja nih karena kalau untuk ininya tampilannya seperti ini. Cuma untuk subdomainnya itu eh, biasanya kalau punya dapat akun member dongkrak usaha secara otomatis dapat subdomainnya Bapak Ibu ya. Subdomain dongkrak bisnis ini.
Nah, kemudian untuk LP3 multi tadi ya, eh, contohnya Bapak Ibu untuk LP3 multi, eh, jasa, catering, nikahan, ya. Ini ya. Ini kita cek dongkrak bisnis ya Bapak Ibu. Kalau kita klik, dia akan tampilannya seperti ini. Tampilannya menjadi landing page. Nah, itu eh, fungsi dari fitur LP3 Multi tadi. Saat kita tambahkan script HTML-nya ya. Kita buat terlebih dahulu script HTML-nya, baru kita tambahkan ke dalam fitur LP3 Multi ini. Nah, secara otomatis nanti bisa eh, kita tambahkan landing page-nya. Landing page itu boleh ya Bapak Ibu ya, ditambahkan gambarnya, deskripsinya, boleh juga tambahkan dengan ini ya, pakai form ya, itu bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu eh, masing-masing. Ini contoh penggunaan fitur LP3 Multi ataupun landing page di dalam postingan produk dongkrak usaha ataupun dongkrak bisnis ya. Jadi untuk ininya itu hanya di subdomain dongkrak bisnis terlebih dahulu. Jadi untuk di dongkrak usaha itu kalau nggak salah dia nggak aktif karena sudah beda lagi ya domainnya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan terkait dengan dongkrak usaha ini? Jadi untuk rekamannya nanti Bapak Ibu bisa lihat di itu Mas Rehan ya. Di itu Mas Rehan itu namanya Rehan Baon ya. Rehan Baon ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti hasilnya di sini. Sesuaikan saja ya. Nah, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu untuk penggunaan ini ya, posting produk. Sekali lagi saya sarankan sebelum kita posting produk, eh, lakukan selalu yang namanya riset keyword. Nah, jadi untuk caranya sudah saya jabarkan tadi dengan menggunakan fitur ini ya, Google ini ya, Google Suggest. Itu bisa Bapak Ibu gunakan secara yang itu paling cara yang paling basic ataupun yang paling dasar, dan insya Allah bisa mendatangkan traffic bagi postingan kita. Nah, jadi seperti itu dulu Bapak Ibu penjelasan dari kami. Kalau tidak ada lagi yang mau kita diskusikan, pun kita ini kan lagi Bapak Ibu ya, pertemuan kita hari ini kita cukupkan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu eh, dalam pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang pada tempatnya. Dan kalau masih ada pertanyaan nanti Bapak Ibu bisa cantumkan di grup ya, di grup Dongkrak Usaha. Jadi bisa Bapak Ibu kita tadi diskusi di situ. Kalau memang di sini masih ragu untuk menanyakannya, ataupun nanti bisa japri saya juga dengan nomor WhatsApp saya 82169822040. Nah, ini bisa Bapak Ibu nanti japri Mas saya Dede, kalau ada yang diulang dong nomornya. Maaf, diulang dong. gimana Bu? Diulang dong nomornya 0821. 082169822040 itu Bu. Di kolom Oke. chat sudah saya cantumkan Bu. Oh iya, makasih. Ya, sama-sama. Nah, ini bisa Bapak Ibu save ya kontak saya untuk eh, berkaitan dengan dongkrak usaha ataupun prop ini juga ya. Apa namanya? Seperti dongkrak usaha, Maktul juga insya Allah saya bisa bantu. Kemudian eh, portal kota dan kategori serta WSP. Insya Allah saya siap bantu untuk kendala Bapak Ibu yang mengalami ini ya kesulitan
dalam pembelajaran digital marketing di website dongkrak apa yang website Titik Terang Kreatif. Ada lagi Pak Purnadi? Baru baru join ini Mas Didi. Aduh, Gak mohon apa-apa Pak. maaf ya aku belum Nanti ngikutin bentar doang. rekaman Tadi ada 2 menit terus keluar lagi jalan. rekamannya nanti di ini Pak di saya share di YouTube Mas Rehan Pak. Iya iya iya. Kalau di YouTube-nya Mas Rehan kayaknya sulit saya nyarinya itu. Atau enggak nanti Belum tahu caranya kali ya. Bapak Bapak Japri Bapak Japri aja saya nanti Oke, siap siap siap. saya Iya deh, nanti kirimkan aku linknya. japri. Ya. Oke, makasih Mas Dede. Ya Pak, Makasih. sama-sama. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kita akhiri saja. Kalau tidak ada lagi pertanyaan yang mau kita diskusikan, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih Mas Dede. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Dede. Sama-sama Bu, Pak.